Selamat hari Minggu keluarga Gereja Baptis Nusa Efrata. Pada hari Minggu ini tanggal 5 September 2021 kita masih bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing karena kita mematuhi himbauan dari pemerintah untuk PPKM yang diperpanjang sampai dengan hari ini. Kita bersama-sama beribadah oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita, dan kita bersama-sama boleh mendapatkan pimpinan Tuhan bersama-sama dengan keluarga Allah yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersama-sama beribadah untuk tetap hidup di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Mari sebelum kita akan beribadah bersama-sama pada hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami masih bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing dengan berkat pimpinan dan tuntunan kasih karya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, melakukan serta membagikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami diberkati, disertai, dipimpin, dituntun senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Pada hari Minggu ini berkati kami dengan kuasa anugerah Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami boleh bergandengan tangan bersama-sama, kami boleh memuji bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kami boleh mengerti dan juga melakukan firman itu, dan serta membagikan firman itu untuk menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu berkati kami Tuhan Yesus dengan pimpinan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata, pada awal bulan September ini kita bersama-sama akan menggumuli kembali tema gereja kita, tema tahunan gereja, yaitu keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus. Firman Tuhan tema tahunan kita diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, penekanannya adalah jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Kita telah menggumuli bersama-sama selama berbulan-bulan, dan sekarang kita belajar dengan tema tema yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Siapakah Yesus Kristus itu? Beberapa minggu kemarin kita telah belajar tentang Yesus Kristus di kitab Rut. Di dalam kitab Rut, Yesus Kristus digambarkan sebagai penebus orang yang berdosa, dan kita juga melihat bagaimana cara penebusan yang digambarkan dalam kitab Rut, yaitu penebusan Boas kepada Rut, yaitu kakek dan nenek buyut dari Raja Daud. Kakek dan nenek buyut dari Raja Daud. Dan sekarang kita mempelajari tentang siapa itu Raja Daud dan hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan Perjanjian Lama menuliskan bahwa Boas dan Rut itu adalah kakek buyutnya dari Raja Daud. Boas dan Rut akhirnya memperanakkan Obed akhirnya memperanakkan Isai akhirnya memperanakkan Raja Daud, yang raja yang luar biasa besar, Raja Israel yang luar biasa terkenal. Bagaimana dia mengalahkan raksasa yang bernama Goliat, dan kisah-kisah yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang bernama Raja Daud ini. Membahas tentang Raja Daud, maka Yesus Kristus tidak dapat dilepaskan dari pribadi yang bernama Daud. Membahas tentang Raja Daud, Yesus Kristus tidak pernah dapat dilepaskan dari pribadi yang bernama Raja Daud. Kalau kita mempelajari bersama-sama, ada 5 hal yang berhubungan dengan Raja Daud.
Yang pertama, di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-1 dijelaskan bahwa Yesus Kristus mempunyai hubungan keturunan dengan Raja Daud. Yang pertama, di dalam Matius pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus Kristus mempunyai hubungan keturunan dengan Raja Daud. Saya akan membacakan Matius 1 ayat yang ke-1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di dalam Matius menekankan Yesus Kristus ini adalah anak Daud, berarti masih ada garis keturunan dari anak Daud. Dan Yesus Kristus ini adalah anak Abraham, berarti garis keturunan dari Abraham. Berarti ada suatu hubungan yang luar biasa dekat. Kehadiran Yesus Kristus itu melalui seorang pribadi yang bernama Raja Daud. Yang kedua, dalam pelayanannya pun Yesus Kristus juga tidak terlepas dari pengakuan tentang predikat sebagai keturunan Raja Daud. Dalam Matius 9 ayat yang ke-27 dan Matius 20 ayat yang ke-30, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Matius 9 ayat yang ke-27 berbunyi seperti ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa orang buta itu ketika memanggil Yesus sebagai anak Daud, berarti ada hubungan, ada keturunan dari Daud. Tentang siapa itu Yesus Kristus. Yang kedua, Matius 20 ayat yang ke-30 juga mengatakan, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Jadi tidak hanya satu, dua orang buta yang tahu, tapi orang buta yang lain juga mengakui ada hubungan keeratan antara Yesus Kristus dengan Raja Daud. Dan diakui bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud. Yesus ini adalah ada hubungan dengan Raja Daud. Yang ketiga, ketika Yesus Kristus masuk Yerusalem untuk melaksanakan misinya menebus orang berdosa, maka pada waktu itu orang banyak mengeluh-ngeluhkan dia. Mengeluh-ngeluhkan dia, apa yang dikatakannya? Matius 21 ayat 8 sampai yang ke-11. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru berkatanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi." Ayat yang ke-9 mengatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi." Ayat yang 10 mengatakan, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Ayat yang 11 mengatakan seperti ini, dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Dari tiga hal ini kita mengerti ada hubungan erat antara Yesus dengan Daud. Pertama, Matius mengatakan Yesus Kristus anak Daud. Yang kedua, orang buta mengatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti mereka tahu bahwa yang lewat itu adalah anak Daud. Mereka tahu bahwa yang sedang berjalan itu adalah ada keturunan dari Daud. Dan yang ketiga, ketika Yesus masuk Yerusalem untuk melakukan misinya, yaitu menebus orang yang berdosa, dan dia harus disalibkan, dia harus mencurahkan darahnya, dan sebelum itu dia mempersiapkan diri untuk masuk Yerusalem, dielu-elukan oleh orang banyak mengatakan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi." Dari tiga hal ini diketahui Injil menulis tentang hubungan Yesus dengan Raja Daud. Yang keempat,
Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya juga menekankan bahwa yang ia beritakan adalah Yesus keturunan Daud dan bukan Yesus yang lain. Yang ia beritakan adalah Yesus keturunan Daud dan bukan Yesus yang lain. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saya akan ulangi lagi. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, yang dia bawa Injil itu, berita sukacita itu, berita baik itu adalah berita baik yang berasal dari Yesus yang merupakan keturunan Daud. Yesus Kristus yang merupakan hubungan kekeluargaan dengan Daud. Jadi yang diberitakan adalah Yesus yang ada hubungannya dengan Raja Daud. Yang kelima, yang terakhir, Yesus sendiri juga mengakui. Kalau Bapak Ibu Saudara keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata membaca Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16 dituliskan seperti ini. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16, Yesus sendiri menyatakan dirinya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Matius menyatakan Yesus keturunan Daud. Orang buta yang ketemu dengan dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ketika Yesus masuk Yerusalem, maka dielulukan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, maka Rasul Paulus mengatakan, yang kuberitakan adalah Yesus Kristus yang keturunan Daud. Dan pada Wahyu pasal yang ke-22, Yesus Kristus juga mengatakan, dia juga memberikan tahu kepada semuanya, aku Yesus, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Dengan pengakuan dan predikat bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud, maka genaplah dari firman Tuhan dalam kitab suci bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Yohanes 7 ayat yang ke-42 mengatakan seperti ini, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Yohanes 7 ayat 42 mengatakan, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Yesus keturunan Daud. Dia lahir di Bethlehem, kampung di mana Daud dahulu tinggal. Berarti dia sedang menggenapi kitab suci. Karena itu benarlah perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-4. Firman Tuhan berkata seperti ini, 1 Korintus pasal yang ke-15 1 sampai yang ke-4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada hari Minggu ini kita sedang belajar bahwa ketika firman Tuhan semua menyatakan, kitab suci semua menyatakan bahwa Yesus ada hubungannya dengan Daud, itu membuat suatu kesimpulan bahwa Yesus di dalam kehidupannya sedang menggenapi kitab suci, melakukan sesuai dengan kitab suci, melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang dilakukannya. Jika Yesus di dalam hidupnya harus menggenapi dan sesuai dengan kitab suci, kalau Yesus Kristus dalam hidupnya selama di dunia ini selama 33 tahun harus menggenapi dan sesuai dengan kitab suci, maka hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga harus menggenapi dan melakukan sesuai dengan kitab suci. Sudahkah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, hidupnya sesuai dengan kitab suci? Pada hari Minggu ini kita diingatkan, Yesus menggenapi dan melakukan sesuai dengan kitab suci. Orang-orang yang percaya kepadanya juga harus hidup sesuai dengan kitab suci. Marilah kita kembali lagi untuk hidup sesuai dengan kitab suci. Walaupun sekarang adalah masa yang sulit, walaupun sekarang adalah waktu yang sulit, walaupun sekarang adalah menghadapi pandemi yang luar biasa panjang ini, dan banyak kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang ditimbulkan, marilah kita terus berpegang dan hidup sesuai dengan kitab suci, supaya kitab suci itu tergenapi di dalam hidup kita. Keluargalah Gereja Baptis Efrata, Yesus telah menggenapi bahwa Mesias datang dari keturunan Daud. Dan Yesus adalah keturunan Daud. Ia hidup untuk menggenapi dan sesuai dengan kitab suci. Marilah kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, juga hidup dan menggenapi hidup kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau datang ke dunia untuk hidup sebagai manusia, dan Engkau hidup untuk menggenapi dan sesuai dengan kitab suci. Maka kami pun juga diingatkan ketika kami mempercayakan diri kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, kami juga harus hidup untuk menggenapi dan hidup kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kitab suci. Dan biarlah Tuhan akan memberkati dengan tangan kasih kuasa-Mu yang luar biasa indah. Biarlah Tuhan akan menyatakan kasih-Mu, menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kasih karunia dan kuasa-Mu ketika kami hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ketika kami hidup berjalan sesuai dengan kitab suci, ketika kami hidup berjalan sesuai dengan kekuatan kuasa firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Biarlah berkat Tuhan memberkati kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati ternak kami, memberkati usaha kami, memberkati putra-putri kami yang sekolah dan kuliah dengan berkat dan pimpinan Tuhan. Berkati yang bukan pekerjaan dengan pekerjaan yang daripada Tuhan. Yang memberikan keturunan, Tuhan akan memberkati dengan keturunan yang terbaik yang daripada-Mu. Yang memberikan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang, dan nanti akan dipersatukan dalam tali kasih pernikahan. Yang sakit Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami.
Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang memulihkan kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami diberkati dengan berkat kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berulang tahun, Engkau Tuhan yang memberkati berkat panjang umur, berkat kesehatan, berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga yang berulang tahun diberkati dengan kuasa anugerah Tuhan yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Bila hidup kita selalu sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita selalu sesuai dengan kitab suci, sehingga kita selalu menyenangkan Tuhan senantiasa. Bila Tuhan memberkati kita, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap menang menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.